Sobat Jalan Guru semuanya, tentunya saat ini sedang berproses juga untuk penetapan NI P3K tahap 1 ya. Nah, tentunya di sini ketika teman-teman mengecek untuk proses penetapan NI P3K, di sini sangat menentukan sekali cepat lambatnya kita mendapatkan undangan penyerahan SK P3K tahap 1 yang seperti ini. Nah, berikutnya setelah nanti mendapatkan undangan penyerahan SK, teman-teman akan mendapatkan SK ya yang diserahkan, dan di sini ternyata sebagian besar untuk masa kerja ini nanti langsung sampai dengan batas usia pensiun ya. Dan di sini saya ucapkan selamat kepada peserta P3K tahap 1 yang sudah dan juga akan menerima SK P3K 2025. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu daftar daerah yang segera penyerahan SK P3K yang akan mulai gajian bulan Maret dan juga kontrak sampai dengan batas usia pensiun. Tentunya harapan besar nanti kita itu akan mendapatkan THR juga ya. Nah, kira-kira untuk daerah kalian termasuk atau enggaknya? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke, Sobat Calon Guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu kabar gembira untuk teman-teman honorer lulus P3K 2024 tahap 1. Ini sudah dilantik ya. Ini sisanya nanti malam teman-teman. Ya, mana untuk kabar gembira pertama inilah dari Kota Pariaman ya, bahwasanya dari pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat ini telah melantik 588 dari 667 tenaga honorer di daerah itu yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 ya. Jadi yang dilantik itu adalah 588 dari 663 yang lulus seleksi. Seharusnya inilah 667 orang ya yang lulus, namun 4 orang tidak lulus karena ketidakcermatan ya. Ini ketidakhati-hatian dan juga ketidaktelitian. Itu merupakan pelajaran penting ya. Nah, di sini disampaikan yaitu dari Bapak Robi ya, inilah menyebutkan dari 663 tenaga honorer yang lulus seleksi P3K tahap 1 itu 620 orang, diantaranya merupakan tenaga teknis dan 43 ini adalah tenaga guru. Jadi untuk daerah pertama yang sudah penyerahan SK itulah di Kota Pariaman teman-teman ya. Dan ini adalah untuk contoh SK P3K dari teman-teman yang berasal dari Kota Pariaman yang sudah penyerahan SK P3K kemarin ya. Tentunya sudah malam nanti sisanya tuh sudah dilantik teman-teman ya. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya untuk keputusan itu ternyata kalau di Pariaman itu adalah mulai berlakunya tanggal 1 Maret 2025, dan juga di sini untuk dengan masa bekerja ya. Masa bekerja ini adalah mulai dari tanggal 1 Maret 2025 di sini sampai dengan batas usia pensiun. Dan juga untuk pembayaran gaji ini nanti dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025. Jadi untuk teman-teman yang di Pariaman ini nanti mulai gajian ini tanggal 1 Maret 2025 sudah bayaran ya kita. Inilah untuk contoh daerah yang sudah penyerahan SK P3K tahap 1 yaitu di Kota Pariaman. Kemudian informasi kedua inilah kita kutip dari koran Buleleng teman-teman ya, yang mana di Buleleng ini nanti juga akan segera untuk penyerahan SK P3K di tahap 1. Seperti disampaikan bahwasanya Buleleng ini jadi kabupaten tercepat ya dalam pengajuan NI P3K, maka di sini untuk SK P3K ini nanti akan segera turun juga. Seperti yang kita kutip dari Singaraja, koran buleleng.com ya, ribuan tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi P3K akan segera menerima keputusan SK keputusan ya, atau SK Badan Kepegawaian Nasional telah memberikan persetujuan teknis nomor induk P3K, dan proses ini berjalan sesuai dengan rencana ya. Ini Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar mengungkapkan bahwa Kabupaten Buleleng ini mencatatkan rekor sebagai yang tercepat dalam pengajuan berkas NI P3K. Kabupaten Buleleng merupakan yang tercepat ya dalam pengajuan NIP. Pemerintah memberikan waktu sebulan, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 untuk proses ini. Dan pada akhir Februari semua persetujuan teknis NIP akan dicetak dan digunakan untuk menerbitkan SK P3K ucapnya. Dan menurut beliau ya, NIP yang disetujui itu digunakan sebagai dasar untuk penerbitan SK P3K, dan penetapan SK ini diperkirakan akan dilakukan pada awal Maret ya. Jadi sepertinya SK akan diperkirakan disampaikan di awal bulan Maret,
Jadi per tanggal 28 itu nanti semua akan dicetak pertek atau pertimbangan teknisnya, sehingga TMT terhitung mulai tanggal untuk penerbitan SK nantinya sesuai dengan peraturan kepala kepegawaian yang ditetapkan 1 Maret nanti. Nah, selanjutnya baru akan BKPSDM ini mencetak SK P3K dengan surat perjanjian kontrak jelasnya. Jadi di sini adalah untuk teman-teman yang di Buleleng ini segera dipantau saja ya. Semoga nanti segera memang benar untuk penyerahan SK ini adalah di tanggal 1 Maret nanti atau mungkin sebelumnya. Dan informasi ketiga kita kutip dari puyuhkayuan.com ya, yaitu SKP3K sudah keluar, TMT 1 Maret, cek format NIP3K dan masa kontrak X honorer. Yang mana di berita online ini disampaikan bahwa untuk Kota Pariaman ini jadi pionir percepatan ya, yaitu penetapan NI P3K. Dan berikutnya di sini untuk jadwal pentingnya dari Pariaman yang kemarin sudah disajikan ya. Nah, kemudian untuk update proses penetapan NIP di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Nah, berbeda dengan Pariaman, proses penetapan NIP di Kepulauan Riau ya, ini masih dalam tahap menunggu undangan resmi ya. Jadi menunggu undangan resmi ini. Meski demikian, berdasarkan informasi yang beredar, TMT P3K Kepri direncanakan 1 Maret 2025 sama seperti Pariaman dan juga daerah lainnya. Namun ada perbedaan signifikan dalam hal kontrak kerja. P3K di Kepri mendapatkan kontrak selama 5 tahun ya, berbeda dengan Pariaman yang memberikan kontrak hingga BUP atau batas usia pensiun. Meskipun begitu, para pegawai tetap bersyukur ya telah berhasil melewati seleksi dan mendapatkan status kepegawaian resmi. Dan di sini kalau misalkan kita lihat untuk tahapan dari penetapan NIP sendiri hingga penerbitan SK itulah kira-kira seperti ini ya. Jadi bagi yang penasaran bagaimana alur proses penetapan NIP hingga SK terbit ya, ini adalah untuk tahapannya. Yang pertama, verifikasi dokumen nih, yaitu instansi pemerintah memeriksa kelengkapan dokumen calon P3K yang lulus seleksi. Yang kedua, pengajuan ke BKN ya, dokumen yang lulus verifikasi diajukan ke BKN untuk diproses lebih lanjut. Kemudian penerbitan pertek ya, jika persyaratan terpenuhi maka BKN mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek sebagai dasar untuk penerbitan NIP dan SK ya. Nah, selanjutnya penerbitan NIP dan juga SK ini setelah pertek keluar ya, instansi terkait itu nanti akan menerbitkan NIP dan SK-nya. Sedangkan berikutnya adalah penyerahan SK atau pelantikan ya. Pegawai resmi mendapatkan SK dan mengikuti pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji. Nah, setelah teman-teman di sini menerima penyerahan SK, maka nanti di situ akan tertera yaitu kapan kita mendapatkan gaji pertamanya. Dan untuk progres penetapan NI P3K teman-teman bisa pantau di kantrek BKN masing-masing ya. Kira-kira untuk progresnya ini sudah sejauh mana teman-teman. Silakan kalian bisa dicek pada link yang pada video sebelumnya ini kita sajikan ya. Misalkan saja di sini, ini adalah kita ambil beberapa contoh ya. Misalkan untuk di Pemkab Pasuruan usul masuk adalah 3.000-an, kemudian proses verif ada 1.000-an, BTS ada sekian. Nah, tentunya harapan kita ini kita sudah ini nih, yaitu di bagian ACC Pertek. Nah, kira-kira itulah untuk daftar daerah yang akan segera menyerahkan SKP 3K. Semoga saja teman-teman di sini segera ya untuk mendapatkan SKP 3K dan berpeluang untuk nanti mendapatkan pembayaran THR. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses ya. Selamat kepada teman-teman yang telah lulus dan menerima SK dan akan menerima SK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.